Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Setiap tahun, Natal selalu menjadi saat paling hangat bagi Maria. Meja makan yang penuh, doa yang menyatu, dan tawa anak-anak yang menghidupkan rumah kecilnya. Namun tahun ini, lilin Natal menyala di antara kursi-kursi kosong dan doa-doa yang terucap dalam kesunyian, hingga sebuah ketukan pelan di malam Natal mengubah segalanya. 3 anak yang dulu ia besarkan dengan iman yang sama, kini datang membawa jalan hidup berbeda, bukan dengan perdebatan, melainkan dengan cinta yang membuat hati Maria bergetar dan mempertanyakan keyakinan yang selama ini ia pegang. Di antara rindu, air mata, dan keheningan yang tak pernah ia bayangkan, Maria menemukan bahwa kehilangan bisa menjadi jalan menuju cahaya. Sebuah cahaya yang datang justru di malam Natal yang paling sunyi. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Rumah kecil itu berdiri tenang di ujung jalan yang tidak terlalu ramai, seolah menjadi saksi setia perjalanan waktu yang terus berjalan tanpa tergesa. Cat dindingnya sudah tidak lagi secerah dulu, namun setiap sudutnya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Di halaman depan, sebuah pohon mangga tua menaungi teras sederhana, tempat Maria sering duduk di sore hari sambil menunggu senja turun perlahan. Rumah itu bukan rumah mewah, bukan pula rumah yang mencuri perhatian siapapun yang lewat. Tetapi bagi Maria, di sanalah seluruh hidupnya bertaut, bernaung dan menemukan makna. Maria telah melewati usia setengah abad. Rambutnya mulai dipenuhi helai-helai putih yang tidak lagi ia sembunyikan. Wajahnya lembut, dengan garis-garis halus yang terbentuk bukan karena kerasnya hidup, melainkan karena seringnya ia tersenyum dan menahan haru. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari benar-benar muncul, membuka jendela dan membiarkan cahaya pagi menyentuh ruang tamu yang dipenuhi foto-foto lama. Foto anak-anaknya saat masih kecil, foto keluarga saat Natal bertahun-tahun lalu, dan foto-foto sederhana yang merekam kebahagiaan tanpa perlu kata-kata. Bagi Maria, Natal bukan sekedar tanggal di kalender. Natal adalah denyut yang menghidupkan rumahnya. Sejak jauh hari sebelum Desember tiba, Maria sudah mulai menata kembali kenangan-kenangan lama. Ia mengeluarkan kotak kayu dari lemari belakang, kotak yang selalu ia buka dengan hati-hati. Di dalamnya tersimpan ornamen Natal yang telah ia kumpulkan selama puluhan tahun. Ada lonceng kecil yang sudah agak pudar warnanya, bintang emas dengan satu sudut yang sedikit bengkok, dan hiasan malaikat kecil dari kayu yang pernah dibuat oleh anak sulungnya saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap ornamen memiliki cerita, dan Maria mengingatnya satu persatu. Tangannya bergerak perlahan saat membersihkan debu, seakan takut menghapus kenangan yang melekat padanya. Saat pohon Natal kecil di sudut ruang tamu mulai berdiri kembali, senyum tipis selalu muncul di wajahnya. Ia tidak pernah bosan melakukan ritual yang sama setiap tahun. Justru disitulah ia menemukan ketenangan dalam pengulangan yang penuh cinta. Di dapur, aroma mentega dan kayu manis sering memenuhi udara. Maria memasak bukan sekedar untuk mengenyangkan perut, melainkan untuk menghidupkan rasa pulang. Kue-kue Natal ia buat dengan resep yang sama sejak dulu, meski tak lagi ada yang membantunya mengaduk adonan. Dulu dapur itu selalu riuh oleh suara anak-anaknya yang berebut mencicipi adonan, tertawa saat tepung berceceran, dan pura-pura dimarahi oleh ibunya yang sebenarnya menikmati setiap kekacauan kecil itu. Tetangga-tetangga mengenal Maria sebagai sosok yang ramah dan hangat. Ia tak pernah lupa menyapa siapapun yang lewat di depan rumahnya. Jika ada anak kecil yang terjatuh, Maria adalah orang pertama yang keluar membawa kain lap dan segelas air.
Jika ada tetangga yang sedang kesusahan, Maria akan datang dengan sepiring makanan tanpa banyak bertanya. Kehadirannya menenangkan, seperti rumahnya sendiri, sederhana, terbuka, dan penuh penerimaan. Setiap sore menjelang Natal, Maria duduk di ruang tamu sambil memandang foto-foto lama. Di sana ada potret 3 anaknya yang masih kecil, berdiri di depan pohon Natal dengan wajah polos dan senyum lebar. Ada yang memeluk kado, ada yang mengenakan topi Santa yang terlalu besar, dan ada yang tertawa tanpa alasan jelas. Maria sering tersenyum sendiri melihatnya. Waktu terasa begitu cepat berlalu, namun kenangan itu tetap hidup, seperti nyala lilin Natal yang tidak pernah benar-benar padam. Ia selalu percaya bahwa keluarga adalah anugerah Tuhan terbesar. Keyakinan itu ia pegang erat sepanjang hidupnya. Dalam setiap doa, Maria selalu menyebut nama anak-anaknya satu persatu dengan penuh rasa syukur. Ia tidak pernah meminta lebih dari sekedar kesehatan dan kebahagiaan bagi mereka. Baginya melihat anak-anak tumbuh dengan hati yang baik sudah lebih dari cukup. Malam hari di rumah itu selalu tenang. Setelah membersihkan dapur dan menutup jendela, Maria duduk di kursi tuanya, kursi yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Dari sana, ia memandang ruang tamu yang kini mulai dipenuhi lampu Natal. Cahaya itu tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk membuat rumah terasa hidup, seperti rumah itu sendiri, tidak berisik, tidak mencolok, namun selalu menyala. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara lonceng gereja yang samar. Maria menarik nafas dalam-dalam, meresapi setiap detik yang berlalu. Tidak ada kegelisahan di wajahnya, tidak ada kesedihan yang mencolok, hanya seorang ibu yang menikmati ketenangan, mengenang masa lalu dengan penuh syukur, dan menyambut hari-hari yang akan datang dengan hati terbuka. Rumah itu tetap berdiri, tetap menyala, dan tetap menjadi tempat pulang. Atau setidaknya bagi Maria, ia belum tahu bahwa waktu akan membawa perubahan, belum merasakan getirnya kesunyian yang kelak datang perlahan. Untuk saat ini, hidup berjalan seperti biasa, hangat dan damai, seperti nyala lilin Natal yang terus menyala di sudut ruang tamu, menyinari kenangan, harapan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar padam. Nyala lilin Natal itu masih menyala keesokan harinya, memantulkan cahaya lembut di dinding rumah, seolah menegaskan bahwa kehangatan yang dirasakan Maria semalam belum benar-benar pergi, hanya perlahan berubah bentuk. Pagi itu, Maria bangun seperti biasa, membuka jendela dan membiarkan udara dingin Desember masuk ke dalam rumah. Ia berdiri sejenak di ambang jendela, memandangi jalan yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Segalanya tampak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, namun entah mengapa ada perasaan asing yang tak bisa ia jelaskan, seperti gema langkah yang terdengar lebih jauh dari biasanya. Hari-hari menjelang Natal kembali diisi dengan persiapan yang nyaris serupa. Maria kembali ke dapurnya, menyiapkan bahan-bahan kue, menata piring-piring lama yang hanya ia keluarkan setahun sekali, dan membersihkan meja makan besar di ruang tengah. Meja itu masih sama, panjang, kokoh, dan penuh kenangan. Ia mengelap permukaannya dengan hati-hati, lalu menata kursi-kursi di sekelilingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang ia kurangi, tidak ada yang ia geser. Semua kursi tetap berada di tempatnya, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali terisi. Tetangga yang singgah sesekali bertanya dengan nada ringan, "Anak-anak pulang semua tahun ini, Bu Maria?" Maria hanya tersenyum, senyum yang sudah terlatih dan tampak meyakinkan. "Mudah-mudahan," jawabnya singkat. Ia tidak berbohong, tetapi juga tidak sepenuhnya berkata jujur. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kepulangan kini bukan lagi perkara jarak atau waktu, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih rumit. Suatu sore, telepon rumahnya berdering. Maria mengangkatnya dengan langkah ringan. Suara di seberang sana adalah suara anak sulungnya, lembut dan tenang seperti yang selalu ia ingat. Mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang kesehatan, tentang cuaca, tentang pekerjaan. Tidak ada nada canggung, tidak ada jarak yang terasa tajam.
Namun ketika Maria menanyakan rencana Natal, suara itu terdiam sejenak. "Kami mungkin datang tidak bersamaan, Bu," kata anaknya pelan. Maria mengangguk, meski tahu lawan bicaranya tak bisa melihat. "Tidak apa-apa," jawabnya. Berusaha terdengar biasa saja. Setelah sambungan telepon terputus, Maria duduk lama di kursinya. Ia teringat kembali percakapan-percakapan beberapa tahun lalu, saat ketiga anaknya secara perlahan menyampaikan keputusan besar dalam hidup mereka. Tidak ada tangisan, tidak ada suara meninggi, hanya percakapan jujur yang disampaikan dengan penuh kehati-hatian. Mereka bercerita tentang pencarian, tentang kegelisahan, dan tentang ketenangan yang akhirnya mereka temukan dalam Islam. Maria mendengarkan, mencoba memahami, meski hatinya saat itu belum sepenuhnya mampu menerima. Ia tidak mengusir, tidak menentang, dan tidak memutus hubungan. Ia memilih diam dan belajar menerima dengan caranya sendiri. Namun seiring waktu, Maria mulai merasakan perubahan kecil yang terus bertambah. Natal yang dulu selalu dirayakan bersama, kini harus menyesuaikan banyak hal. Anak-anaknya tetap datang, tetapi tidak lagi bersamaan. Mereka tetap memeluknya, tetapi tak lagi duduk lama di meja makan yang sama. Perubahan itu tidak menyakitkan secara langsung, tetapi meninggalkan ruang kosong yang pelan-pelan terasa. Malam-malam Maria kini lebih sering diisi dengan keheningan. Ia tetap menyalakan lampu Natal, tetap menyusun kado, dan tetap memasak dengan porsi yang sama seperti dulu. Kadang ia tertawa kecil sendiri saat menyadari bahwa ia memasak terlalu banyak. "Ah, nanti juga habis," gumamnya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia menolak mengubah kebiasaan, seakan jika semuanya tetap sama, perasaan di hatinya juga akan tetap utuh. Di depan orang lain, Maria tampak kuat. Ia tetap aktif di lingkungan sekitar, tetap hadir di setiap kegiatan, dan tetap menjadi sosok yang menenangkan. Namun, di saat-saat sendirian, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Kesepian yang samar, belum cukup jelas untuk disebut kesedihan, tetapi cukup nyata untuk membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak marah pada anak-anaknya. Ia hanya rindu pada kebersamaan yang dulu terasa begitu alami. Suatu malam, saat Maria duduk di ruang tamu, ia memandangi kursi-kursi di meja makan yang masih kosong. Ia merapihkan taplak meja, memastikan semuanya terlihat rapi. Dalam diam, ia menyadari bahwa ia sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang perlahan berubah. Bukan karena ia menolak kenyataan, melainkan karena ia belum siap memberi nama pada perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Di sudut ruangan, lilin Natal kembali dinyalakan. Cahayanya tetap hangat, tetap lembut, namun bayangan yang tercipta kini terlihat lebih panjang. Maria menatap nyala itu lama, seolah mencari jawaban yang belum muncul. Ia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum tipis. Untuk saat ini, ia memilih bertahan dengan caranya sendiri. Tetap menyiapkan rumah, tetap membuka pintu, dan tetap percaya bahwa cinta seorang ibu tidak pernah berkurang, meski kursi-kursi di meja makan tak lagi selalu terisi. Maria tetap menatapnya setiap malam, seakan berharap keheningan itu suatu hari akan menjawab sendiri pertanyaannya. Semakin dekat Natal, rumah itu justru terasa semakin sunyi. Bukan karena tidak ada suara sama sekali, melainkan karena bunyi-bunyi kecil yang dulu mengisi ruang, kini menghilang. Tidak ada langkah tergesa di pagi hari, tidak ada suara tawa yang memantul di dinding, tidak ada percakapan ringan yang biasanya muncul tanpa direncanakan. Yang tersisa hanyalah detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menandai waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Maria mulai sering terjaga di malam hari. Ia terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena pikirannya yang enggan diam. Dari tempat tidurnya, ia memandang langit-langit kamar yang sudah ia kenal sejak puluhan tahun lalu. Dalam gelap, bayangan-bayangan kenangan datang silih berganti. Percakapan lama dengan anak-anaknya kembali terputar di kepalanya. Nada suara mereka yang hati-hati, kata-kata yang dipilih dengan penuh pertimbangan, dan mata mereka yang tampak yakin sekaligus khawatir saat menyampaikan pilihan hidup yang mereka ambil.
Maria mengingat bagaimana ia mendengarkan saat itu. Duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Ia mengingat bagaimana ia mengangguk perlahan, mencoba memahami, meski hatinya bergetar. Tidak ada amarah yang keluar dari mulutnya, tidak ada penolakan keras. Namun, sejak malam itu, sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Sebuah pertanyaan kecil yang terus tumbuh, meski ia berusaha mengabaikannya. Setiap malam, sebelum tidur, Maria tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. Ia berdoa dengan kata-kata yang telah ia hafal di luar kepala, kata-kata yang selama ini memberinya ketenangan. Namun kini, setelah doa itu selesai, ia sering terdiam lebih lama. Ada jeda yang aneh, seolah hatinya belum sepenuhnya selesai berbicara. Dalam keheningan itu, pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa diminta. Tentang iman, tentang Tuhan, dan tentang mengapa anak-anaknya yang dulu ia kenal gelisah dan penuh pencarian, kini terlihat jauh lebih tenang. Ia tidak marah pada mereka. Pikiran itu muncul jelas di benaknya setiap kali rasa sesak datang. Ia justru merasa rindu, bukan hanya pada kehadiran fisik mereka, melainkan pada kebersamaan yang dulu terasa begitu utuh. Maria merindukan suara anak-anaknya yang bercampur di meja makan, merindukan doa yang dulu mereka ucapkan bersama, merindukan rasa lengkap yang kini hanya tinggal bayangan. Di ruang tamu, pohon Natal berdiri dengan lampu-lampu kecil yang terus menyala. Cahaya itu memantul di lantai, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Maria sering duduk di hadapannya, memandangi nyala lampu itu tanpa benar-benar memikirkan apapun, atau justru memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Lilin Natal yang ia nyalakan setiap malam kini terasa berbeda. Dulu, nyala itu selalu memberinya rasa damai. Kini, nyala itu juga membawa rasa haru yang sulit dijelaskan. Suatu malam, lagu gereja terdengar lirih dari radio kecil di sudut ruangan. Maria tidak mematikannya. Ia membiarkan lagu itu mengalun, memenuhi rumah yang sunyi. Liriknya ia hafal di luar kepala. Namun malam itu, ia mendengarkannya dengan cara yang berbeda. Setiap bait terasa lebih berat, bukan karena kehilangan makna, melainkan karena hatinya dipenuhi begitu banyak rasa yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia berjalan ke meja makan dan berdiri di sana cukup lama. Kursi-kursi itu masih rapi, tersusun seperti biasa. Ia menyentuh salah satunya, lalu menarik tangannya perlahan. Dalam diam, ia menyadari bahwa kesunyian ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring perubahan yang ia coba terima dengan senyum dan ketegaran. Namun kini, saat ia sendirian, semua perasaan itu muncul tanpa penyangga. Ia bertanya dalam hati, bukan pertanyaan yang menuntut jawaban segera, melainkan pertanyaan yang lahir dari kebingungan seorang ibu. Jika anak-anaknya menemukan ketenangan di jalan yang mereka pilih, apakah itu berarti Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak ia pahami? Apakah cinta seorang ibu cukup kuat untuk menerima perubahan yang begitu besar tanpa merasa kehilangan dirinya sendiri? Air mata tidak langsung jatuh. Maria hanya menarik napas panjang dan duduk kembali di kursinya. Kesedihan yang ia rasakan tidak meledak-ledak. Ia hadir lembut, seperti kabut yang turun perlahan di pagi hari. Tidak menyakitkan, tetapi cukup dingin untuk membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Malam itu, sebelum mematikan lampu, Maria berdiri sejenak di ruang tamu. Ia memandangi rumahnya. Rumah yang selama ini menjadi tempat ia menyimpan cinta, doa, dan harapan. Ia menyadari bahwa rumah ini masih sama, tetapi hatinya sedang berada di persimpangan yang belum ia kenali. Dengan langkah pelan, ia kembali ke kamarnya, membawa serta doa-doa yang kini tak lagi hanya berisi permohonan, tetapi juga pencarian. Di balik kesunyian itu, Maria belum menemukan jawaban.
Namun untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa pertanyaan-pertanyaan itu nyata. Dan di antara nyala lilin Natal, lagu gereja yang memudar, dan meja makan yang sunyi, ia mulai memahami bahwa perjalanan batinnya baru saja dimulai. Malam Natal akhirnya tiba dengan langkah pelan namun pasti. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut membawa keheningan yang menyelimuti rumah kecil itu. Maria menutup pintu dan jendela lebih awal, lalu duduk sendiri di ruang tamu. Lampu Natal menyala seperti tahun-tahun sebelumnya. Pohon Natal berdiri anggun di sudut ruangan, dan meja makan tetap tertata rapi. Semuanya tampak sama, namun suasananya terasa berbeda. Tidak ada suara langkah lain selain langkah kakinya sendiri. Tidak ada tawa yang bersahutan, hanya keheningan yang menemani. Maria menyalakan lilin Natal dengan tangan yang sedikit bergetar. Cahaya kecil itu menyala perlahan, memantulkan bayangan lembut di wajahnya. Ia duduk, menundukkan kepala dan mulai berdoa. Doanya lirih, hampir tak terdengar, namun syarat dengan rasa yang sulit ia rangkai dengan kata-kata. Di tengah doa itu, air mata jatuh begitu saja, tanpa isak, tanpa suara. Air mata yang bukan lahir dari amarah, melainkan dari rindu yang terlalu lama dipendam. Ia teringat kembali Natal-Natal sebelumnya, saat rumah ini penuh oleh kehadiran anak-anaknya. Ia ingat bagaimana mereka dulu berkumpul di ruang yang sama, berbagi cerita, tertawa, dan saling menggoda. Kenangan itu datang silih berganti, membuat dadanya terasa sesak. Maria menyeka air matanya perlahan, mencoba tersenyum, seolah meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja. Ketika jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, Maria berdiri dan berjalan ke meja makan. Ia menatap kursi-kursi yang masih kosong, lalu menarik napas panjang. Tidak apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di kursi tuanya, dan memandangi pohon Natal. Di tengah keheningan itulah, tiba-tiba terdengar suara yang membuat tubuhnya menegang. Ketukan pelan di pintu depan. Maria terdiam. Ia mengira dirinya salah dengar, namun ketukan itu terdengar lagi, pelan namun jelas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan langkah ragu, ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu, dingin dan terasa berat. Saat pintu itu terbuka, pandangannya tertumbuk pada pemandangan yang membuat napasnya tertahan. Di hadapannya, berdiri ketiga anaknya, wajah-wajah yang sangat ia kenal, yang selama ini hanya ia lihat lewat foto dan panggilan singkat. Di samping mereka, berdiri suaminya dengan senyum tenang dan mata yang penuh makna. Untuk sesaat, tidak ada yang berkata apa-apa. Hanya ada tatapan yang saling bertemu, dipenuhi rasa rindu yang tak terungkap. "Bu," suara anak bungsunya pecah lebih dulu. Maria tak mampu menjawab. Air matanya kembali jatuh, kali ini tanpa ia tahan. Ia melangkah maju, memeluk anak-anaknya satu persatu. Pelukan itu panjang, erat dan penuh kehangatan yang selama ini ia rindukan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan yang membuncah di dadanya. Mereka masuk ke dalam rumah. Maria menyadari bahwa rumahnya terasa berbeda begitu saja, lebih hangat, lebih hidup. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada ceramah, tidak ada perdebatan tentang iman atau keyakinan. Anak-anaknya hanya berkata bahwa mereka tidak ingin ibunya sendirian di malam Natal. "Kami hanya ingin menemani ibu," kata anak sulungnya dengan suara lembut. Percakapan mengalir dengan alami. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka, tentang pekerjaan, tentang keluarga kecil yang mereka bangun. Maria mendengarkan dengan seksama. Ia memperhatikan cara anak-anaknya berbicara, lebih tenang, lebih sabar, dan penuh perhatian. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya bergetar tanpa ia pahami sepenuhnya. Suaminya duduk di samping Maria, sesekali menggenggam tangannya. Dalam tatapan suaminya, Maria melihat ketenangan yang sama,
bukan ketenangan yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang lahir dari keyakinan yang mendalam. Untuk pertama kalinya, Maria tidak merasa asing melihat perubahan itu. Ia justru merasa penasaran sekaligus tersentuh. Malam itu, mereka tertawa, berbagi makanan sederhana dan saling mendengarkan. Luka-luka lama yang tak pernah benar-benar terbuka, kini tersentuh dengan lembut. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kejujuran dan cinta yang mengalir di antara mereka. Maria menyadari bahwa anak-anaknya tidak menjauh darinya. Mereka hanya tumbuh, menemukan jalan mereka sendiri, dan tetap membawa cinta yang sama untuknya. Saat malam semakin larut dan suara-suara kembali meredah, Maria duduk sendiri sejenak di ruang tamu, ditemani anak-anak dan suaminya yang tertidur di ruangan lain. Ia menatap lilin Natal yang masih menyala. Di dalam hatinya, ada getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan, melainkan sesuatu yang hangat dan menenangkan. Sebuah rasa yang membuatnya ingin bertanya lebih jauh, ingin memahami lebih dalam. Di malam Natal itu, Maria tidak mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih penting, sebuah sentuhan di hatinya yang perlahan membuka pintu menuju cahaya yang selama ini ia cari tanpa sadar. Pagi setelah malam Natal itu datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari menyelinap masuk melalui celah jendela, menyinari ruang tamu yang masih dipenuhi sisa-sisa kehangatan semalam. Maria terbangun lebih awal dari biasanya. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk di tepi ranjang, mendengarkan nafasnya sendiri, merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan kegelisahan, bukan pula kegembiraan yang meledak-ledak. Hanya rasa tenang yang perlahan mengendap, seolah hatinya baru saja melewati perjalanan panjang dan akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Ia berjalan ke ruang tamu dan mendapati anak-anaknya masih terlelap, sementara suaminya sudah terjaga, duduk di kursi dekat jendela. Tatapan mereka bertemu, tidak ada kata yang terucap, namun ada pemahaman yang mengalir di antara mereka. Suaminya tersenyum tipis, senyum yang penuh kesabaran, seolah telah lama menunggu saat ini. Maria duduk di sampingnya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Hari itu berjalan pelan. Mereka sarapan bersama dengan sederhana. Tidak ada pembahasan berat, tidak ada dorongan atau ajakan apapun. Namun di sela percakapan ringan, Maria memperhatikan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia mendengarkan cerita anak-anaknya dengan hati yang lebih terbuka. Ia melihat bagaimana mereka berbicara tentang hidup dengan penuh syukur, bagaimana mereka menyebut nama Tuhan dengan ketenangan yang menular. Hatinya kembali bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena rasa ingin tahu yang jujur. Saat siang menjelang dan rumah kembali sepi, Maria duduk sendirian di ruang tamu. Pohon Natal masih berdiri, lampunya telah dimatikan, namun kehangatannya belum sepenuhnya pergi. Ia menatapnya lama, lalu memejamkan mata. Dalam diam, ia mengingat kembali perjalanan hidupnya. Tahun-tahun yang ia lalui dengan keyakinan yang ia pegang teguh, cinta yang ia berikan tanpa syarat, dan pengorbanan yang ia lakukan tanpa pernah merasa terbebani. Ia menyadari bahwa sepanjang hidupnya, ia selalu berusaha mendekat kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Namun kini, di titik ini, Maria mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar menjauh darinya. Ia hanya membimbing lewat jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Melalui anak-anaknya, melalui kesunyian yang ia rasakan, melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul di malam-malam panjang. Semua itu bukan hukuman, melainkan panggilan lembut agar ia melihat lebih dalam. Malam itu, Maria berbincang lama dengan suaminya. Percakapan mereka tidak penuh penjelasan teologis atau perdebatan keyakinan.
Suaminya hanya bercerita tentang perjalanannya sendiri, tentang kegelisahan yang pernah ia rasakan, tentang doa-doa yang ia panjatkan dalam diam, dan tentang kedamaian yang perlahan ia temukan. Maria mendengarkan tanpa menyelah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terancam oleh cerita itu. Ia justru merasa dikuatkan. Setelah percakapan itu, Maria kembali sendirian di kamarnya. Ia duduk, menundukkan kepala, dan berdoa. Doa itu berbeda dari doa-doa sebelumnya, tidak lagi dipenuhi kalimat yang telah dihafal, melainkan kata-kata yang lahir dari kedalaman hatinya. Ia tidak meminta jawaban instan, ia hanya memohon petunjuk, memohon agar hatinya dituntun menuju kebenaran yang membawa ketenangan. Air mata kembali jatuh, namun kali ini terasa lebih ringan, seolah membawa beban yang selama ini ia simpan. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari perenungan bagi Maria. Ia membaca, bertanya dengan hati-hati, dan berdialog dengan suaminya serta anak-anaknya. Tidak ada tekanan waktu, tidak ada tuntutan apapun. Setiap langkah ia ambil dengan kesadaran penuh. Dan di tengah proses itu, Maria merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang utuh, yang tidak bergantung pada suasana atau tradisi, melainkan berakar di dalam hati. Keputusan itu akhirnya datang dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa keraguan. Maria memilih melangkah kehidupan baru dengan keyakinan yang kini ia pahami sebagai cahaya sejati. Natal tidak lagi ia maknai sebagai malam kehilangan, tetapi sebagai malam ketika Tuhan mempertemukannya dengan kebenaran melalui cinta keluarganya. Di akhir cerita ini, Maria berdiri di ambang rumahnya, memandang jalan yang terbentang di depan. Rumah itu tetap sama, sederhana, penuh kenangan. Namun kini, hatinya telah berubah. Ia melangkah dengan tenang, membawa iman baru yang tumbuh dari cinta, kesabaran, dan hidayah yang datang di saat yang paling tak ia duga.